Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kajian Malam Kamis, sahabat Hanif Ubaidillah beserta jajarannya, dan kepada sahabat-sahabat yang telah menyempatkan hadir di acara yang semoga penuh barokah ini. Puji syukur semoga tetap tercurahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita haturkan kepada sang revolusioner jati, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Di samping saya ada sahabat Irul yang akan membawa tema perangsang empiris lingkup eksos. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di forum-forum intelektual untuk terus mengasah seperti apa, sepanjang apa kemampuan kita dalam berpikir. Karena salah satu kunci kehidupan adalah ilmu. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Ini sekarang dengan tema perangsang empiris lingkup eksos. Masuknya gimana itu? Perangsang empiris, perangsang berarti kan merasakan, rasa. Empiris itu berdasarkan pengalaman pribadi. Sedangkan lingkup eksos adalah lingkungan atau ruang-ruang dalam eksos, ekonomi sosial atau sosial ekonomi. Nah, jadi di sini maksud dari tema ini, kita sebagai pemuda khususnya, apalagi notabene dengan mahasiswa yang dimana tugas dan fungsinya salah satunya agent of change sebagai agen pembawa perubahan. Nah, itu kita harus bisa merasakan dan mengamati berdasarkan pengalaman kita sendiri bagaimana sih lingkungan kita, bagaimana sih lingkungan kita dalam segi ekonomi sosial. Jadi kurang lebih seperti itu. Ekonomi sosial atau sosial ekonomi itu apa? Nah, yaitu kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pendapatan. Nah, di sini ada 3, ekonomi, pendidikan, dan pendapatan. Tapi dalam pertemuan kali ini kita lebih mengacu kepada ekonomi. Jadi kalau kita bahas semua, ini tidak cukup untuk satu hari karena lingkupnya luas. Ekonomi itu sebuah gerakan atau sebuah aktivitas seseorang manusia, baik individu maupun masyarakat atau berkelompok, itu yang mempunyai tujuan dengan distribusi, konsumsi, dan produksi, baik barang ataupun jasa. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam ekonomi sosial itu kita melihat bagaimana kehidupan sekitar kita tentang pendapatan, kemudian tentang pekerjaan, kemudian tentang bagaimana infrastruktur desa minimal, atau paling kecil sendiri contohnya infrastruktur di kampung kita atau RT, tingkat RT. Itu semua ada sebab musabab. Nah,
Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan ekonomi sosial. Itu yang pertama, tingkat pendidikan. Kenapa sih tingkat pendidikan kok bisa mempengaruhi ekonomi sosial? Karena semakin tinggi pendidikan kita, maka insya Allah semakin layak pekerjaan yang kita dapatkan. Jadi memang ilmu itu mulia, tapi untuk di era sekarang menurut saya pribadi, nah yang saya amati, ijazah itu lebih penting daripada ilmu. Karena apa? S1, S2 sekarang lebih dibutuhkan daripada yang pintar. Nah, kita analogikan saja dengan tukang atau kuli bangunan. Saya yakin anak fisika atau kimia tidak mampu seperti mereka. Karena apa? Seorang tukang atau kuli bangunan itu mereka mampu tahu, misal, penduduk atau menggali sapi tank, seberapa dalamnya dan seberapa lebarnya. Kuli itu pasti tahu, sudah mampu mengira-ngira. Oh, lebarnya segini, dalamnya segini. Semisal lebarnya segini, dalamnya segini, resikonya apa? Kuatnya berapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau di sapi tank itu pasti akan tertutup. Nah, setelah tertutup di situ akan menimbulkan gas beracun. Nah, kalau semisal itu tidak tepat dibangunnya, itu bisa meledak karena ada gas beracun yang ditimbulkan dari kotoran manusia di ruang tertutup. Itu tukang tahu. Padahal saya kira tukang kebanyakan, mayoritas beliau itu sekolahnya hanya sekedar lulusan SD, SMP. Tapi mereka bisa tahu. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini juga mempengaruhi. Karena apa? Karena di setiap jenis pekerjaan itu pasti berbeda-beda levelnya. Misal kita bekerja di sebuah rumah makan. Meskipun ijazah kita S1, kalau kita berstatus sebagai barista, paling mentok itu UMR. Gak ada yang berani gaji barista 10 juta. Kecuali memang benar-benar beliau barista yang sangat-sangat terkenal atau tingkat internasional. Beda dengan halnya orang kantoran. Orang kantoran pasti melihat jenjang karir, status di dalam perusahaan. Misal mereka menjadi manajer, pasti gaji itu lebih tinggi daripada di bawahnya atau karyawannya. Nah, mungkin itu dari contoh dari jenis pekerjaan. Nah, kemudian yang keempat ada keadaan rumah tangga. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh kaum muda. Kenapa kok keadaan rumah tangga bisa mempengaruhi faktor sosial? Nah, karena dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya status ekonomi. Yang dimana di dalam rumah tangga itu pasti mempunyai level-level ekonomi. Ada level menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah. Nah, itu nanti berhubungan dengan pendapatan. Kalau yang tingkat pendidikan jenis pekerjaan itu berhubungan dengan pendidikan. Tapi yang keadaan rumah tangga juga bisa berhubungan dengan ekonominya. Jadi saling sambung bersinambung. Kemudian yang kelima, tempat tinggal. Tempat tinggal maksudnya gimana? Tempat tinggal ini strategis enggak? Misal tempat tinggal kita di pelosok. Sedangkan kita membutuhkan ekonomi yang cukup. Semisal kita tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai pendidikan yang cukup, maka saya kira minim untuk bisa memaksimalkan
SDA atau SDM sekitar. Kemudian ada yang keenam, kepemilikan kekayaan. Ini jelas mempengaruhi dalam lingkungan. Karena apa? Karena dalam tadi disebutkan ekonomi, pendidikan, dan pendapatan. Nah, faktor kekayaan ini masuk dalam pendapatan. Karena seberapa banyak kekayaan kamu itu akan menentukan ekonomi kamu. Ini kalau ilmu ekonomi ya, seberapa banyak kekayaan itu akan menentukan seberapa sejahtera keluarga kamu. Kalau dalam ilmu Islam, seberapa kamu bersyukur itu akan menentukan keluarga kamu. Kemudian yang ketujuh ada jabatan dalam organisasi. Nah, ini lingkupnya ekonomi tapi yang lingkup organisasi, bukan lingkup luasnya. Nah, jadi dalam organisasi itu pasti ada jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu juga mempengaruhi faktor ekonomi sosial. Karena semakin tinggi jabatannya, semakin mereka mempunyai status sosial. Status sosial itu apa? Yaitu seseorang yang dipandang lebih karena suatu keilmuan atau kepengaruh. Misal ketua, pasti mereka mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Oh, ketua, berarti mereka pintar, berarti mereka cerdas. Oh, ini anggota, ini masih di bawah ketua, berarti anggota ini masih mengikuti apa kata ketua. Mungkin kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini mencakup pekerjaan juga, kemudian usaha. Nah, UMKM itu contoh dari aktivitas ekonomi. Nah, ini juga mempengaruhi sosial karena sebesar apa usaha kita, itu bagaimana kita mencari keadaan untuk bisa mensejahterakan keadaan sekitar. Nah, misal saya mempunyai usaha kecil mikro atau UKM. Di situ saya jualan cilok misal. Di situ kan pasti ada bumbu-bumbu. Misal pakai bumbu kacang. Bumbu kacang ini saya selipkan ke tetangga saya si A. Terus kemudian untuk adonan cetakan saya serahkan kepada tetangga saya si B. Dan saya hanya menjualnya. Nah, itu adalah salah satu reproduksi dari ekonomi sosial. Jadi ikut mensejahterakan sekitar, minimal tetangga. Beda lagi halnya sama dengan Juragan 99 yang sudah membantu kemarin di erupsi. Sekarang pernah pemain Arema semua dibelikan HP. Nah, itu juga salah satu faktor ekonomi sosial karena Juragan 99 mempunyai kekayaan yang lebih. Kemudian juga ada tingkatan. Setelah faktor pasti ada tingkatan. Dalam ekonomi sosial ini tingkatannya ada 3. Yang pertama kelas atas atau upper class. Nah, ini biasanya adalah golongan orang kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif dan sebagainya. Nah, contohnya siapa? Tommy Soeharto. Dia mempunyai saham Ferrari terbesar di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu golongan konglomerat. Kemudian di Malang sendiri ada Juragan 99 atau Mas Gilang. Dan istrinya Mbak Sandy, pemilik kosmetik. Nah, Sandi atau Sandy itu. Ya situlah. Kemudian yang kedua ada kelas menengah. Nah, kelas menengah ini apa? Biasanya diidentikan oleh kaum profesional dan para pemilik toko. Biasanya dengan bisnis-bisnis kecil atau toko kelontongan. Nah, toko kelontongan itu bisa dikategorikan kaum menengah atau kelas menengah karena mereka mempunyai usaha. Terus seperti teman kita, sahabat kita,
Mas Wahyu. Nah, itu juga bisa dikatakan kelas menengah. Nah, kemudian kelas bawah atau lower class. Nah, lower class ini apa? Adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Nah, jadi lower class atau kelas bawah ini cenderung dengan pendapatan yang kurang. Jadi kebutuhan pokok tidak sama dengan penghasilan. Kebutuhan pokok tidak sama dengan penghasilan. Artinya apa? Mereka mempunyai kebutuhan lebih dan pendapatannya berkurang. Misal dalam satu harinya atau setiap bulannya mereka membutuhkan biaya sekitar 3 juta. Nah, akan tetapi kebutuhan mereka pendapatan mereka itu hanya sekitar 2,5 juta. Nah, itu dikategorikan kelas bawah, ekonomi kelas bawah. Nah, jadi begitu kurang lebihnya. Nah, jadi untuk materi perangsang empiris lingkup ekonomi sosial ini diharapkan mampu untuk menganalisa, untuk melihat bagaimana sih keadaan sekitar kita, bagaimana sih reproduksi atau simbiosis mutualisme perekonomian di sekitar kita. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti tidak akan bisa lepas dari yang namanya orang lain. Jadi kita harus saling bantu-membantu meskipun dalam keadaan ekonominya itu kita tidak sama. Jadi untuk jelasnya tentang eksos ekonomi sosial ini, bagaimana cara kita bisa merasakan, bisa melihat sekitar kita untuk mensejahterakan mereka. Kita sebagai kaum pemuda yang notabene mahasiswa, jadi saya rasa kita harus bisa melihat itu, mengamati keadaan sosial itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih enaknya kita lanjut untuk diskusi saja. Untuk forum saya kembalikan kepada moderator.